Dar, ngomong dong action gitu. Oh, udah action? Iya. Kagak ada ngomong. Makanya. Diem aja. Tan. Nah, kita kan harus mau ngeliatin beginian nih. Iya. Waduh. Guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kan, Bang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jumpa lagi. Ya, itu mulu ya. Bosan. Ini memori dulu nih ya. Memori kecil kayaknya. Ancep, iya. Itu lagu yang paling selalu diingat. Iya. Aduh. Nih, yang harus diingat nih, Bang. Kita akan bicara tentang Review MotoGP Belanda 2022. Oke, di sirkuit Assen ya, Bang. Sirkuit MotoGP Assen. Nah, ini nih, kalau ngeliat gambar ini sebenarnya ya 3 kandidat terkuat ya. Ya, dihitung klasemen. dari klasemen pembalap MotoGP 2022 setelah terakhir kemarin Catalunya. Iya dong. Catalunya apa? Kok Catalunya? Sachsenring, astagfirullahaladzim, gara-gara jumpa lagi. Baru yang tengah kemarin jadi Raja baru. Iya, nah sekarang kita akan bicara Sachsenring. tentang ini dia nih. Ya kan? Di Assen. Sirkuit MotoGP Assen atau disebut juga Assen TT, disebut juga Cathedral of Speed. Nah, itu dia. Yang pokoknya ini semua orang favorit. Ya, tapi rata-rata lebih difavoritkan adalah pemakai inline kan. Inline. Kalau gini Vivo. Nah, Bang, nih kira-kira menarik nih, Bang, untuk dibahas tentang ya karakternya dulu nih. Betul. Karakter sirkuit Assen. Kalau kita bicara sirkuit Assen dengan panjang straight yang kurang dari 500 meter. Ya, tentunya ini apa ya? Bukan sirkuit yang layak untuk memanjakan top speed. Top speed tuh kayak Ducati, KTM, Aprilia dan Honda termasuk. Honda gak ada Marquez ya. Gimana gitu. Itu baru gue mau ngomongin. Betul. Bahwa ya Honda memang oke. Ya Honda Yamaha. Ya Honda. Ya Honda Yamaha Honda. Ya Honda. Nggak, maksud gue Honda di sini oke nih. Honda oke. Dengan ridernya, tapi Betul. Marc Marquez. Ya. Sama halnya kayak di ya kemarin Sachsenring. Honda oke ya dengan Marc Marquez. Betul. Tanpa Marc Marquez, Zero. Kebabaran. 40 tahun terulang, 0 poin. Kayak kemarin kan? Betul. Nggak ada yang dapat poin. Bahkan Stefan Bradl pun ya selaku tuan rumah finish di posisi 16. Dan itu pun finish 16 bukan berarti gampang. Itu susah payah dia menunjukin kakinya sampai kebakar ya? Iya, kebakar kayak mending kalau kebakarnya kayak pamannya kita main di aspal di balon gitu. Tinggal gini enggak benar-benar lemah dan dia udah berusaha finish aja udah alhamdulillah karena memang dia akhirnya ngasih feedback bahwa di saat kondisi panas ini yang menjadi problem buat RC2133V, bikin pembalapnya tuh bagian kaki ke bawah itu merasakan heat wave-nya di situ ya, Bang. Betul. Nah, kalau untuk di sini, Bang, kira-kira nih, ini kita bicara tentang ya komposisi inline versus V4 nih untuk di Assen. Kira-kira, Bang, ya dengan karakter seperti ini akan lebih berkuasa mana? Inline lah. Kemarinnya terbukti 3 besar itu inline semua. Ada Fabio Quartararo, Maverick Viñales, dan juga Joan Mir. Tahun lalu maksudnya kan. Bukannya kemarin nih, bukan Sachsenring. Bukan. Ini karena kita bicara secara karakter adalah sirkuit Assen ini memang banyak tikungan tapi kecil. Jadi berbeda dengan kita bandingkan dengan sirkuit dari Amerika itu kan panjang dan banyak tikungan. Ini tikungannya ini sebenarnya bukan tikungan yang bener-bener banyak terus menuntut teknik yang lebih gitu. Nikung kayak Sachsenring kan tuh banyak tikungannya ke kiri gitu. Ini enggak, jadi bener-bener pendek-pendek, patah-patah. Cuma ada beberapa bagian memang menuntut high speed cornering dari mulai 1, 2, 3, kemudian di track sebelum Chicken 17-18. Nah di sini artinya kenapa inline agak sedikit diuntungkan karena dengan komposisi atau istilah geometrisasinya itu bisa membawa motornya dibawa lincah atau kalau dalam bahasa Fabio Quartararo-nya itu adalah agile. Terusnya istilahnya changing direction so fast gitu, berubah arah dengan cepat. Nah, sementara untuk yang V4 dengan kondisi istilahnya posisi geometrisasisnya agak susah, ini menuntut
istilahnya stamina lebih. Dan ini sudah diungkapkan oleh Jack Miller, kemudian juga Johan Zarco. Kalau pemainnya ketemu sirkuit-sirkuit yang memang panjang, kemudian nikung patah, nggak masalah kata. Tapi ini kalau pemainnya udah changing fast direction gini, ya tidak hanya menuntut setting, tapi stamina harus dipersiapkan. Dan itu yang tetap menjadi kelebihan si motor inline dalam tahun ini tuh ada di motor Yamaha dan Suzuki. Oke. Nah, kalau udah bicara soal kayak begitu nih, Bang. Betul. Ya nggak menutup kemungkinan sih sebenarnya ya. Kalau V4 itu bagus di sini ya. Tidak menutup kemungkinan. Ya itu lagi yang gue bilang, Bang. Pembalapnya harus dilihat dulu nih. Iya. Kayak Marc Marquez. Wah, kalau ngomong soal stamina dia kan, waduh. Lu jatuh aja langsung lari. Betul. Lu tangan patah aja seminggu, nggak nyampe seminggu kemudian langsung balap lagi 4 hari ya, gitu kan. Ya tapi memang ada kompensasi yang harus dibayar gitu kan. Nah, ini nih Bang. Kira-kira nih kita bicara soal Quartararo. Kamehameha nih, oh bukan. Dragon Ball. Nah, kita bicara tentang Quartararo. Iya. Dari inline 4 ya. Iya. Saat ini yang paling bisa diandalkan adalah Quartararo. Ini kalau bisa buka sepatu 4 jempol. 4 jempol. Ini bisa menciptakan 3 James Bond apa enggak nih gitu ya. kan? Istilahnya seperti itu kan? Betul. Karena sudah 2 kali James Bond. Nah, ini kalau ini menang, sirkuit Asen bisa hat-trick. Itu dia. Dan hat-trick itu sejarah. Sejarah buat dia pribadi kalau sampai hat-trick, sejarah juga buat Yamaha. Karena terakhir Yamaha hat-trick itu via Lorenzo 2015. Nah, udah lama banget. Udah 6 tahun, 7 tahun lebih. Nah, buat dia pribadi, ini sejarah seorang pembalap Prancis bisa hat-trick di kelas Paraja. Dan juga buat dia pribadi ini menjadi rekor pertama kali musim ini karena belum ada yang bisa mencetak hat-trick, baru 2 kali itu pun dia yang megang. Terakhir hat-trick pembalap itu 2019 si Marc Marquez. Dan itu di ronde akhir sampai ketemu 5 kali ketemu Queen Trick tuh 5 kali menang berturut sampai Thailand. Itu. Itu yang ketika dia dianugerahkan juara dunia tahun 2019. Jadi ini istilahnya ya tanda petik dia punya target pribadi, tanda petik lagi dia tidak mau sesumbar. Meskipun sekarang jarak poinnya ya selama mikir pokoknya di Asen ini cukup finish di depan Paul Espargaro itu udah aman sebenarnya. Cuma kan bukan target itu yang akan dikejar oleh Quartararo, tapi ya itu tadi target pribadi dan juga target istilahnya masa udah diperpanjang Yamaha, dipercaya, tidak memberikan persembahan yang membuat gengsi Yamaha jauh lebih jos lagi. Oke. Nah, kalau menurut Bang Joni, kira-kira nih untuk di MotoGP Asen, ini siapa aja kandidat yang akan mengisi podium? Kalau untuk kering, berarti ini kenapa saya bilang kering? Karena dari ramalan cuaca di daerah Drenthe itu yang di sekitar sirkuit Asen, minggu itu di jam 2 itu kemungkinan turun hujan, shower, istilahnya shower berarti gerimis, dan itu kemungkinannya 75%. 75% ini sangat besar, tapi artinya 75% ini bisa juga terjadi, cuman nggak sampai berlangsung lama. Nah kalau kering, saya pegang Quartararo, kemudian Alex Espargaro, dan Johan Zarco. Berarti yang tadi dong, yang gambar yang tadi, yang ada di klasemen itu. Iya makanya itu pada saat tadi ditampilkan, saya bilang kok sehampir ya entah nyambung atau enggak, kayak visioner gitu kan bisa barengan gitu. Nah, kira-kira nih Bang, dari tadi yang Abang sebutkan, berarti kan ada Quartararo. Kenapa Quartararo harus jadi juara nih misalnya? Ya tadi kan kita bahas di awal bahwa karakternya ini memang sangat cocok dengan inline. Salah satunya Yamaha YZR M1. Terus kalau kita lihat sejarah dari 2002, kita bicara dari MotoGP Belanda di era MotoGP 4 tak. Itu juga mengalami pergantian dari 6 kilo ke 5 kilo, kemudian ke 455 sampai akhirnya sekarang 4,542 km. Nah, selama perubahan itu Yamaha mencatat menjadi motor yang paling sering juara. Total tuh dari 2002 sampai 2000 kemarin 21 itu 19 kali gelaran, mereka menjuarai
hampir 13 kemenangan. Lewat Valentino Rossi, lewat Ben Spies, lewat Jorge Lorenzo, Maverick Viñales, dan kemarin Quartararo. Artinya dengan rekam jejak, artinya statistik data membuktikan dengan kondisi tanda petik berlangsung kering, Yamaha punya kesempatan, dan saat ini pembalap paling top Yamaha adalah Fabio Quartararo. Oke, jadi itu alasannya ya? Betul. Ya, rada masuk. Siap. Dalam analogi saya, karena gini, kalau kita bicara soal Quartararo, ya ini memang lagi on fire banget. Betul. Dan sirkuitnya juga cocok dengan karakter M1. Ditambah lagi satu lagi, Bang. Ya, saat ini dia kalau menurut gue ya, udah nggak terlalu udah nggak under pressure. Ya, beban di pundaknya tuh udah enteng lah gitu. Dengan selisih poin yang seperti itu, wah, udah enteng banget lah. Betul. Nah, tapi yang menjadi masalah adalah nih. posisi kedua kan sebenarnya dikejarnya dari Alex Espargaro. Betul. Kalau Alex Espargaro ini menurut Bang Joni ada di podium berapa? 2, 3? Saya melihat di podium 2. Podium 2? Kenapa? Jadi kalau kita melihat kemarin performa perubahan motor dari RSGP ini memang sebenarnya udah agak sedikit meningkat. Di kondisi track yang memang cukup merepotkan buat karakter motor V4. Dan itu di Sachsenring itu sebenarnya kan kebanyakannya tuh ya pendek, hampir mirip dengan Assen, cuman itu dia agak sedikit lebih rolling lah ya. Dan banyak ke kiri. Gitu. Nah, Assen ini seperti itu, dan artinya dengan membawa perangkat aerobody yang baru, kemudian katakanlah bisa lebih stabil menghadapi start yang bagus. Kan kemarin kan bermasalah di posisi start. Dia harus berlangsung start di belakang atau di row kedua. Di belakang Quartararo, di Beko Bagnaia. Jadi agak sedikit kurang bisa melaju dengan cepat, karena target dia kemarin seandainya bisa posisi start di depan, mungkin dia akan coba untuk langsung duel. Nah, kemarin tuh dia malah diduel oleh Johan Zarco, diduel oleh Maverick Viñales sendiri, dan diduel oleh Jack Miller yang akhirnya membuat strategi balap Alex Espargaro bubar. Jadi awalnya coba untuk strategi menjaga tingkat keausan ban dulu tanpa perlu ketinggalan jauh pembalap di depan, enggak, akhirnya berubah. Nah, harapannya nih dengan istilahnya pengalaman di Sachsenring dan kemudian bawa target Alex Espargaro untuk bisa start di di baris pertama front row, bila perlu pole position lagi, ini akan menjadi istilahnya benefit lebih buat Alex Espargaro untuk bisa meninggalkan lawan-lawannya. Karena gini, yang tadi Bang Joni bilang ini ada dua kemungkinan ya. Ada dua kemungkinan bahwa race itu akan digelar dalam kondisi wet race ataupun dry race. Nah, kalau kita bicara soal dry race, ya kita udah tahu nih performanya Alex Espargaro seperti apa. Dan untuk di wet race, ya kalau menilik ke 1 tahun ke belakang, gitu ya, 2 tahun ke belakang, bahwa Alex Espargaro juga oke di kondisi basah. Dalam kondisi basah. Agak sedikit berbeda dengan Quartararo. Meskipun kemarin Quartararo tanda petik bagus di Mandalika ya, ini agak sedikit kecualian karena memang faktor aspal yang baru di aspal ulang kondisi sirkuitnya. Tapi kan setelah di Mandalika ada wet race, balik lagi nih. Kita sampai menyaksikan bahwa ini sebenarnya udah bagus belum di wet race sih? Ternyata belum ya. Betul. Itu dia. Jadi ini posisi kedua nih, Bang. Nah, ini nih, Bang. Kalau Joan Mir-nya kembali lagi ke posisi 3. Kemarin kan posisi 3. Cuman nih masih ada sedikit kendala kemarin bagaimana ini ya terutama nih kita tarik ke belakang lagi gara-gara abis Catalunya terus dibilang mundur. Ini benar-benar membuat kondisi mental seluruh tim down dan ini akhirnya membuat kondisi istilahnya atmosfer atau ambience di tim pun agak terganggu. Salah satunya adalah Joan Mir yang biasanya bisa istilahnya bangkit gitu di mulai sesi praktis. Ini kemarin down mulu dan bahkan beberapa kali dia mulai kayak istilahnya dogma gitu bahwa
dipatok bahwa ini kayaknya depannya nggak dapet dan itu kembali kejadian dan akhirnya kesulitan front end lagi. Meskipun kemarin tanda petik memang agak sedikit ada pengaruh istilahnya Oliveira yang bersenggolan dengan Joan Mir sehingga Joan Mir agak sedikit harus melakukan aksi penyelamatan yang akhirnya berakhir di gravel dan DNF. Tapi so far kalau seandainya bisa bangkit di awal-awal sesi latihan resmi nanti di hari Jumat terutama udah menemukan paling tidak race pace atau ritme, karena patokannya kan tujuan dari Suzuki saat ini lah masih mencari bagaimana lagi-lagi nih bukan sotoy atau apa, ini lagi-lagi dia harus mendapatkan time attack biar bisa minimal langsung lolos ke Q2. Nah di latihan free practice 4 tuh berfokus untuk mencari settingan. Nah, ini diharapkan bisa seperti itu. Jangan sampai kemarin lolos ke Q2 secara langsung, tapi tiba-tiba di free practice 4 kok nggak dapat, malah bubar lagi. Jadi bukan saya tidak berani menjagokan Joan Mir kembali podium 3, tapi ya harus dilihat dulu bagaimana settingan, performa Joan Mir di latihan Jumat dan bahkan di Sabtu dan kualifikasi. Oke. Tapi kalau bicara soal Joan Mir, saat ini kan dipimpin oleh Livio Suppo. Livio Suppo, ya ketika dia menangani Marc Marquez. Marc Marquez juga salah satu pembalap yang ya lumayan lah. Betul. Juara di Assen. Pasti mungkin ada sedikit masukan kali ya dari Livio Suppo. Pastinya ada. Mengenai kekurangan dari si Marc Marquez seperti ini, kelebihannya seperti ini gitu kan. Itu mungkin walaupun beda karakter mesin gitu ya, seenggaknya itu bisa jadi masukan kali ya. Setuju pasti artinya Livio Suppo bukan itu aja dan bahkan dia kan yang mengantarkan saat Casey Stoner juara di Assen juga. Terus Marc Marquez juga, artinya dia punya pengalaman untuk menggembleng mental seorang pembalap. Nah, tinggal sekarang balik ke Joan Mir-nya nih, mau digembleng atau enggak, karena kondisi yang saat ada ini kan ya juga membuat pecah nih atau terbelah nih konsentrasi dari Joan Mir. Setelah MotoGP memutuskan mundur kan dia mikir nasib saya tahun depan gimana nih, udah punya istri lagi nih gitu. Nah paling tidak itu dia coba fokus ke sana dan coba untuk membenahi Suzuki karena mau tidak mau ya Suzuki ini sudah menghantarkan dia sebagai juara dunia, tentu dia akan berusaha memberikan hasil yang terbaik sebelum perpisahan di akhir musim. Jadi saya rasa Livio Suppo pasti akan memberikan segala daya upayanya sebagai seorang manajer tim bagaimana meningkatkan mental, psikologi si pembalap. Apalagi ya tanda petik nih Suzuki pun tahun lalu kan mampu menuai hasil podium. Masa ya di musim ini enggak, minimal sama mendapat podium 3 paling tidak. Oke, karena saat ini memang hanya Joan Mir sendiri yang bisa diandelin untuk di Suzuki. Karena Alex Rins kan kemarin masih ragu-ragu ya. Aduh. Tapi untuk Alex Rins sih rencananya akan tampil. Karena dia besok hari Kamis dia akan coba tes itu lagi tes kesehatan lagi. Akan tampil di Assen lagi. Nah, Bang, kalau kita bicara soal Joan Mir ya untuk peluang di podium 3 harus dilihat dulu. Betul. Berarti balik lagi ke Zarco nih ya. Siapa nih? Balik lagi ke Zarco nih Johan Zarco. Nah, kenapa Bang? Kenapa akhirnya seorang Johan Zarco yang lebih diunggulkan di posisi 3? Jadi Johan Zarco kenapa diunggulkan? Karena dia memang menunjukkan performa yang stabil nih di 5 putaran terakhir meskipun ya setidaknya 5 besar itu selalu dia dapat. Itu yang pertama, yang kedua udah kemarin juga melakukan tes di sirkuit Catalunya untuk persiapan di seri Sachsenring dan Assen. Dan dia so far sih hasilnya cukup bagus. Dan kalau kita melihat dia pun pernah meraih pole position kan di Assen ini. Artinya udah ada gambaran seperti apa, karakternya seperti apa. Dan kalau kita melihat seorang Johan Zarco, inilah yang menjadi alasan kenapa pada saat Jack Miller memutuskan untuk hengkang ke KTM tidak dicegah atau ditahan-tahan karena nanti itu tugas kewajiban pengembangan motor yang mungkin itu salah satu feedbacknya dari Johan Zarco. Artinya Johan Zarco ini punya paket lengkap dan ini memberikan hasil yang cukup bagus. Bahkan kemarin ya sayangnya itu tadi dia agak terlambat untuk melakukan tekanan, keburu Fabio Quartararo ngacir sehingga
saat dia mencoba strategi saving tire itu terlambat. Nah, saya rasa di Asen ini dengan segala kemampuannya, kemudian juga dan bahkan dia udah termotivasi lebih nih. Dengar-dengar kan udah dipastikan tetap bertahan di MotoGP 2023. Ya. Ini tentunya buat Johan Zarco udah nating tulus. Ngapain lagi nih, sekarang fokus memberikan hasil yang terbaik, terus biar nanti juga menjalankan tugas sebagai bagian tugas mengembangkan motor tahun depan Ducati juga lebih luasa. Dia akan bercoba semaksimal mungkin di MotoGP Belanda 2022 ini. Oke, ini anak sayangan Campinotti nih Bang. Iya. Aduh. Tapi Bang, gue ngeliatnya Ducati. Kalau bicara soal Ducati, kira-kira ya kemampuan dia untuk menaklukkan ya sirkuit Asen betul. Ini apakah udah akan lebih baik dari sebelumnya atau enggak nih Bang? Masih 50-50. Masih 50-50. Terkecuali nih, tadi kan sampai kita bilang, seandainya mungkin hujan, ataupun mungkin ya katakanlah flag to flag, mungkin Ducati bisa akan melakukan perlawanan itu. Tapi kalau namanya pure kering, ya butuh effort lebih ya, karena kalau kita melihat lagi-lagi ya motor V4 tidak hanya Ducati nih, yang lainnya itu agak berat untuk saat diajak fast changing director atau berganti arah dengan cepat, karena ini menuntut stamina lebih, kecuali mungkin pembalapnya siap-siap, jaraknya kan cuma seminggu. Kalau mau main 2 minggu mungkin dia akan siap-siap otot yang lebih kekar menghadapi bobot motor V4 yang memang melelahkan saat diajak pergantian arah change direction ini. Oke, tapi kalau gue ngeliatnya ketika wet race ataupun ya lintasan basah lah ya, lintasan basah, bukannya Zarco sih yang lebih diunggulin. Gue ngeliatnya Miller. Karena ya kita tahu sendiri. Iya. Dia punya memori bagus juga kan. Betul 2017 ya. Iya. Betul. Dan ditambah dalam kondisi wet race, wah kemampuannya Miller itu ya salah satu best lah. Jebolan the tracker susah. Sirkuitnya kan kenyal-kenyal alot gitu. Itu dia. Iya. Nah, Jack Miller tuh catat. Ini salah satu ya ini yang bikin heboh ini. Menurut gua punya kuda liar, menjadi kuda liar. Kuda hitam. Iya, kuda hitam. Kuda liar jadi susun. Iya, Subuli. Sorry guys. Aduh, jadi susu apa tuh? jadi kuda hitam nih. Kuda hitam. Aduh. Kenapa nih Bang? Kira-kira ya gimana nggak kuda hitam ini? Jadi motornya udah hitam. Heboh tahun lalu kan yang memutuskan kontrak, mestinya dia tetap bertahan sampai 2022 ini. Dia memutuskan kontrak separuh terus melipir ke Aprilia. Padahal itu Aprilia itu sedang lagi coba untuk merayu-rayu Andrea Dovizioso. Andrea Dovizioso akhirnya tersingkir ya dan saya rasa ini bisa memberikan hasil yang terbaik karena juga dia punya track record bagus nih itu di Asen ini. Artinya dengan pengalaman dia pernah menang, terus kemarin juga pole position dan runner up, dan juga kemarin hasil di ini Bang di Sachsenring kan di luar kalau dari kalau kagak ada masalah problem teknis kelar bisa podium. Nah artinya dia akan melihat nih apakah di Asen ini, saya rasa Asen tidak terlalu banyak menuntut perangkat ride head adjuster belakang ya, karena kalau kita melihat sirkuitnya lebih flowing. Ini karakter flowing sebenarnya udah dipunyai oleh Aprilia. Jadi saya rasa Maverick Vinales benar bisa jadi kuda hitam, tapi itu tadi tetap saya harus melihat dari posisi start mana nih Maverick Vinales. Kalau seandainya dia bisa minimal berada di baris pertama atau kedua dan kemudian startnya cukup bagus, ini mungkin ada nih kans yang cukup besar untuk Vinales meraih hasil ya minimal podium pertamanya bersama Aprilia. Oke, karena ya track recordnya lagi tuh Bang ya. Selain juara juga beberapa kali podium. Betul. Tuh, sampai begini deh Bang. Lihat tuh. Ya kan? Lu ngeremehin gue lo. Tadi gitu Bang. Maverick dalam film Tom Gunn dalam film Top Cruise ya. Nah, ini Bang, terakhir nih Bang, terakhir. Yang masih menjadi pemikiran gue, masih menjadi tanda tanya lebih. Ini Bang, bagaimana dengan Bagnaia? Karena apa ya, bisa dibilang nih dia udah nggak boleh DNF lah. Emang?
sampai seri terakhir nggak boleh DNF. Tidak boleh DNF, harus finish. Betul. Harus finish dan harus raih poin. Iya. Untuk di Asen, kira-kira menurut Bang Joni, di mana di posisi berada? Dia agak susah ya, karena dengan kemarin 3 kali kegagalannya dan pasti kebayang nih mestinya dia bisa Mental banget nih, mental down pasti ini. Artinya ya bisa tampil bagus kemudian membuat pole position ternyata belum cukup. Saya malah menjulukinya dia tuh Mr. Saturday. Ini kalau di F1 hampir sama kayak Charles Leclerc. Charles Leclerc, iya. Ferrari. Sama-sama merah. Sama-sama selalu pole position. Pole position, tapi ada aja sialnya. Sialnya ada aja. Kenal dong sama Charles Leclerc. Ya, saya rasa ini yang masih akan membebani karena agak sulit saat mengubah mindset pembalap seorang kandidat awalnya yang digadang-gadang dan sempat menunjukkan hasil yang cukup baik, tapi kemudian tiba-tiba melakukan blunder sendiri gitu. Ini ya seperti kita lihat di sosok Alex Espargaro kemarin. Dia coba untuk melupakan Catalunya, ternyata di Sachsenring masih ke bawah-bawah sampai akhirnya dia malah beberapa kali melakukan kesalahan sendiri. Nah, saya rasanya agak cukup berat. Podium pun saya rasa itu udah cukup sangat maksimal. Kalau sampai juara, wis udah deh. Sejarah apa lagi yang dia buat? Karena sejarah terakhir Ducati menang itu 2008. Kalau sampai kejadian, wis. Sebenarnya nyaris kejadian juga oleh Danilo Petrucci. Tapi ujung-ujungnya disikat juga sama Valentino Rossi kan. Aduh. Jadi saya rasa agak berat, tapi tidak menutup kemungkinan itu ada, karena dari sosoknya Bagnaia sendiri bilang bahwa oke lah, agak berat untuk mengejar Fabio Quartararo, tapi dia akan tetap berusaha semaksimal mungkin karena ya di mana di situ ada niat, di sana pasti ada jalan. Kok jadi pelajaran bahasa Indonesia? Aduh. Jadi gitu deh Bang ya? Iya. Ini masih agak sulit juga ya. Kecuali ya karena dilihat dari ini agak menyulitkan di mana dia kondisi sebenarnya berada gitu. Mental, kalau udah kena mental agak susah. Makanya butuh ya mentornya, itu butuh coachnya, butuh juga nggak bisa datang lagi balapan Spa masalahnya si Rossinya. Kalau namanya mungkin sih ya itu datang. Apalagi ya itu tadi Asen Catedral of Speed, dan ya rekornya juga masih dipegang oleh mentornya, betul. Itu dia. Aduh, Bang, sabar ya Bang. Siapa? Oke guys, nah itulah ya sedikit bahasan kita tentang review MotoGP Belanda 2022 di sirkuit Assen guys. Ya tentunya teman-teman pasti punya pilihan ya Bang. Masa yang ngikutin kita, kita aja kan tadi masih ya melihat dulu apa yang terjadi. Ya ini teman-teman pasti kan punya waktu lebih banyak. Kira-kira tuh punya gambaran yang lain. Itu karena di kolom komentar sendiri itu. Untuk yang kemarin, yang review MotoGP ya Jerman yang Sachsenring itu kayak kalau gue perhatiin, gue bacain gitu kan, itu banyak loh yang seneng ya dengan Quartararo menang. Salah satunya itu siapa ya? Oh, Kak Mai. Terus bahkan ya Kak Sani ya. Jadi kalau lihat gambarnya kan ya dia Marquez lover lah. Tapi ya seneng juga ketika Quartararo menang. Nah, buat teman-teman kali nih. Ya siapa tahu jagoin temennya, jagoin temennya. Jagoin balapnya. Tidak sama dengan apa yang di bahasan kita kali ini. Itu dia. Tuliskan di kolom komentar. Terus juga ajak teman-teman dong untuk ini ada nih bahasan sebelum nonton MotoGP Belanda, nonton dulu nih previewnya. Ini siapa tahu bisa ya kecil-kecilan. Enggak. Ya taruhan aja main kita sama yang lain, bukan taruhan dalam arti pakai materi sesuatu. Iya. Gitu. Tapi kadang-kadang Bang Joni curang ya. Kok curang? Iya. Kadang suka lupa untuk ngebales tuh. Kadang sering ditegur Bang Joni gitu kan. Kadang lupa dia untuk membalas tuh, kadang suka lupa tuh. Oke. Insya Allah. Nah, itu dia. Saya Kemudiansyah dari Otoris ID dan juga gridauto.com. Mohon pamit guys. Saya Dulur Mulia dari motormusonline.com. Turut pamit. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. See you guys. See you.